Saudara, judi online semakin merajalela Jabar di dan tanah Polres air. Ciamis menangkap seorang bandar judi online jaringan Polda internasional. Jabar dan Polres Ciamis. Indonesia darurat judi online. Keuntungan cepat dan iming-iming yang menggiurkan dalam membuat judi online kian marak di kalangan masyarakat. Pasalnya, tak hanya perputaran uang yang mencapai ratusan triliun rupiah, namun candu judi online telah merusak kehidupan hingga memicu tindakan kriminal. Menurut laporan yang disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, kepada liputan6.com pada hari Senin 25 September 2023, dapat diidentifikasi sebanyak 2,7 juta orang mengikuti permainan judi online sejak 2017 sampai 2022. Mayoritas atau sebanyak 2,1 juta orang masyarakat diantaranya melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil di bawah 100.000, merupakan golongan warga berpenghasilan rendah dengan profil sebagai pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain-lain. Baik, selamat siang pemirsa sekalian. Saat ini saya sedang berada di lokasi tempat pelaksananya terjadinya penangkapan atas salah seorang pelaku judi online yang akan saya wawancarai sebentar lagi. Saat ini saya bersama salah seorang pelaku judi online yang bernama dengan siapa Bapak? Jono. Selamat siang Bapak Jono. Ya, selamat siang Pak. Saat ini Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka judi online, yang mana kasusnya terjadi pada petang sore. Sebelumnya saya menanyakan beberapa hal mengenai kasus yang menjerat Bapak ini. Sebelumnya Bapak, sebelum terjeratnya dalam kasus ini, Bapak bekerja sebagai apa, Bapak? Saya dulu bekerja sebagai wira swasta ya Pak kan. Jadi saya bekerja tuh ya yang penting halal. Saat Bapak bekerja sebagai wirausaha itu, Bapak sejak kapan mengenal judi online ini? Jadi saya mengenal judi online tuh karena pergaulan salah satunya kan. Karena sering berkumpul sama teman-teman, jadi ke bawah lah dengan judi online. Berarti yang mengenalkan diri Bapak dengan judi online ini, terutama judi slot ini, adalah teman dekat Bapak atau teman yang hanya sekedar mengenal Bapak saja? Jadi lebih tepatnya itu teman satu tongkrongan di warung lah gitu Pak. Berarti teman yang nongkrong di warung yang memperkenalkan judi online ini kepada Bapak? Iya Pak. Sebelumnya di tempat tinggal Bapak sendiri, apakah banyak orang yang melakukan judi online ini, terutama judi online slot, atau apakah ada jenis lain judi online yang terjadi di halaman Bapak? Kalau untuk di lingkungan saya tuh pemain judi tuh kurang ya Pak. Jadi karena apa itu kan judi itu saya dapatkan di luaran gitu Pak. Berarti judi online ini di kampung Bapak sendiri itu termasuk kurang ya Pak? Berarti judi online itu sendiri Bapak dapatkan di luar kampung halaman Bapak. Berarti seberapa senangkah Bapak bermain judi slot ini sampai akhirnya Bapak terjerat dalam kasus penangkapan judi online ini? Enaknya tuh gimana ya Pak? Setiap kita tuh ada uang gitu ya kan Pak, kita tuh selalu dikasih kenangan-kenangan buat dapatkan kemenangan gitu Pak. Jadi nanti sekala sudah kita ngisi gitu kan, atau namanya depo gitu Pak kan, ini kita depo 1 juta, dikasihlah iming-iming atau angan-angan buat kita dapatkan 100 juta gitu Pak. Sampai nanti itu akan merasa candu pada kita gitu Pak. Jadi kalau udah candu itu rasanya susah buat ngilanginnya gitu Pak. Gitu ya Pak. Berarti berapa taruhan terkecil yang pernah Bapak pasang, dan berapa taruhan terbesar juga yang pernah Bapak pasang dalam judi online slot ini Bapak? Untuk taruhan terkecil tuh ya 100 ribuan lah gitu Pak. Yang terbesarnya yang Bapak pernah taruhkan untuk bermain judi online ini berapa ya Pak? Sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya Pak. Itu tuh uang yang Bapak dapat dari bermain slot judi online slot ini dari pekerjaan Bapak, dari gaji Bapak, atau dari hal yang lain Pak? Untuk itu kan
saya dapatkan uangnya itu dari gaji saya putarkan buat main judi, sehingga nanti akan berimpact ke keluarga saya gitu Pak kan. Jadi kalau kita mikir ya percuma lah main judi gitu kan Pak. Jadi itu yang dapat saya rasakan, menjudi itu gak ada gunanya gitu kan Pak, misal buat keluarga gitu. Selama Bapak bermain judi online ini, berapa keuntungan dan kerugian yang dapat Bapak hasilkan dari bermain judi online ini? Kalau nanya keuntungan, nggak ada untungnya sih Pak ya, kerugian yang banyak. Misalnya kita nanti ngasih modal 2 juta, balik palingan 1 juta, ya kita udah bangga gitu Pak. Itu teruslah bergulir kan, gitu Pak. Gitu ya Pak. Berarti selama Bapak bermain judi online ini, gimana tanggapan keluarga Bapak mengenai Bapak bermain judi online dan terjerat dalam kasus penangkapan judi online ini? Sebelumnya itu kan sebelum saya ketangkap tuh Pak, keluarga tuh nggak tahu kan Pak kalau saya main judi. Cuman adanya orang tuh tahu, mungkin ada kecurigaan tuh di saat uang bulanan kurang gitu Pak kan. Terus tiba-tiba saya ketangkap atau kepergok menjudi, ketahuan lah gitu. Ya saya keluarga merasa kecewa lah sama saya gitu kan Pak. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak, gimana saran dan tanggapan Bapak untuk orang-orang yang masih bermain judi online ini untuk kedepannya Bapak? Saran saya sih Pak, kalau untuk main judi ini kalau kita nggak ada modal ya Pak. Kalau keluarga menengah ke bawah tuh berarti namanya kurang lah gitu kan Pak. Gak usah lah main judi. Tapi kalau misalnya dia tuh keluarga konglomerat gitu kan, uang berlebih, ya silahkan main judi gitu kan Pak. Cuman yang paling intinya itu main judi itu ya nggak ada istilah menang situ Pak. Jadi cuman dibodoh-bodohin kayak gimana gitu kan, sistem lah yang lawan gitu kan Pak. Begitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian Bapak dalam kasus penangkapan judi online ini. Terima kasih Pak, semoga Bapak diberikan kesabaran ketabahan dalam penangkapan ini. Ya, terima kasih Pak. Baik, sekian wawancara dari saya dengan salah satu tersangka penangkapan judi online. Sekian, terima kasih, saya tutup. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang, saat ini saya sedang berada di lokasi keluarga salah satu pemain judi slot, dan saat ini dengan Bapak Parno selaku saudara dari pemain judi slot. Baiklah Bapak, saya mau wawancara sedikit. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap saudara Bapak yang melakukan judi tersebut? Ya, jadi gini Mbak, saya cukup diresahkan sama adik saya, walaupun itu adik kandung saya. Udah banyak dia meminjam uang kepada saya tapi tidak dikembalikannya. Mungkin itu aja Pak. Berapa lama saudara Bapak telah bermain judi Pak? Kalau yang saya perhatikan itu cukup lama, sampai-sampai dia udah mengganggu istri saya di rumah Pak. Lah, apakah saudara Bapak melakukan judi setiap hari atau bagaimana Pak? Saya kalau misalkan untuk judi, kan saya sudah merasa resah dengan adik saya yang terus menerus main judi online. Nah, kalau menurut saya itu kayak nggak ada gunanya kita menjudi online gitu, nggak halal gitu. Untuk pekerjaan yang halal yang lain kan banyak gitu, apa kok kita harus judi online untuk mencari uang gitu. Apakah Bapak sudah menasihati saudara Bapak? Kemarin sudah saya bilangin Mbak, saudara saya itu cuman bandel ini dia Mbak. Udah sekali 2 kali udah saya bilangin kan jangan main judi online gitu. Lakukanlah hal-hal yang positif yang lain gitu, itu haram gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih ya Mbak. Iya Pak. Di sini ya. Judi online memberikan dampak negatif kepada para pelakunya, yaitu di antara lain yang pertama yaitu mengganggu kesehatan mental para pelakunya. Terjadi stres, kecemasan, serta depresi yang tidak mampu dikendalikan. Yang kedua yaitu memperburuk kondisi finansial keluarga. Salah satu bahaya judi online
adalah merosotnya kondisi finansial atau keuangan seseorang. Meski pada awalnya bisa untung besar, umumnya orang yang terjebak dalam perjudian online akan menghabiskan banyak uang dan banyak waktu. Ketiga, dapat memicu tindakan kriminal. Bukannya untung, banyak pelaku judi online kerap merugi. Kemenangan yang didapatkan bisa saja tidak sebanding dengan kerugian atau kekalahan yang dialami sebelumnya. Kehabisan uang serta candu, judi online dapat membuat seseorang meminjam uang ke sana ke sini untuk bermain kembali. Akibatnya mungkin jadi terlilit hutang dan sulit untuk membayar tagihan hutang tersebut. Yang keempat, merusak hubungan dengan orang lain. Salah satu dampak negatif judi online merusak hubungan dengan orang-orang terdekat, keluarga, teman, serta pasangan. Ketika Anda terus-menerus menghabiskan waktu dan uang untuk melakukan judi online, Anda cenderung menghabiskan hubungan sosial yang penting dalam kehidupan. Yang kelima, dampak negatifnya yaitu meningkatkan resiko bunuh diri. Pikiran dan perilaku bunuh diri terkait dengan kecanduan judi, bahkan orang yang kecanduan judi setidaknya 2 kali lebih mungkin untuk meninggal dunia karena bunuh diri. Baik, itu saja pemaparan dari dampak negatif akibat judi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Baik, selamat siang pemirsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resti Saputra. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari judi online. 1. Adanya fasilitas yang mendukung seperti internet, smartphone, dan situs-situs judi online. 2. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku judi online. 3. Faktor ekonomi yang merasa memiliki uang lebih yang tidak terpakai sehingga bisa digunakan buat judi online. 4. Masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan undang-undang sehingga mudah perilaku judi online berkembang. 5. Sumber daya manusia yang rendah dan tidak bisa memanfaatkan waktu dengan hal yang positif. 6. Kebudayaan dan adat istiadat yang mendukung terjadinya judi online sehingga mudah orang melakukannya. Baik, terima kasih. Itu saja laporan dari kesimpulan judi online. Terima kasih. Dari kasus judi online, saya dapat memberikan saran kepada para penjudi dan keluarga korban. Yang pertama yaitu kepada orang tua dan keluarga sebaiknya memberikan kontrol eksternal dan pengawasan kepada remaja dengan memberikan batasan waktu bermain judi online. Yang kedua yaitu untuk para penjudi online itu memberikan batasan dan waktu untuk membatasi keuangan dalam keuangannya. Yang ketiga yaitu lebih terbuka kepada orang-orang sekitar agar dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Yang selanjutnya itu temukan hobi dan kegiatan pengganti. Jadilah kegiatan pengganti agar Anda tidak cenderung untuk bermain judi online seperti berolahraga, seni atau membaca buku. Selanjutnya itu pertimbangkan bantuan profesional. Pertimbangkan mencari bantuan konselor atau terapis yang memiliki pengalaman dalam bantu orang kecanduan judi. Bertanggung jawab atas keuangan Anda. Jangan biarkan judi online mengendalikan keuangan Anda. Buat rencana keuangan yang jelas dan tetap berpegang pada itu. Kepada lingkungan masyarakat dan pendidikan, diharapkan untuk ikut mendorong, mempedulikan remaja dan mengadakan berbagai kegiatan interaktif sebagai sarana remaja agar lebih berprestasi dan bersosialisasi di dunia nyata. Kepada remaja sebaiknya mulai meningkatkan kebiasaan bermain judi online karena terdapat banyak sekali dampak negatif dari permainan ini. Mulailah hidup dengan bermanfaat, mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan tekun atau giat belajar mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi dari itu saran dari saya untuk dapat
dampak negatif dari judi online. Sekian, terima kasih.